karena rumah rumah kita itu termasuk sekolah itu dikasih ke sekolah oleh oma dengan perjanjian nanti akan dikembalikan. Kita dulu minta oh lihat itu hubungan apa sama tuh ternyata benar dengan makhluk yang sangat nice to meet you. Itu mbak tahu. Gue kira kan terbuka mata mama tertutup, mata gue terbuka, maksudnya secara batin menjadi orang yang lebih baik. Oh, benar-benar nggak lihat. Dan melihat apa tuh? Banyak terbentuk yang hitam-hitam bersama. Nah, setelah kita cross check ke keluarga, ternyata mamaku dulu adalah elder atau penatua dari COG. Apa tuh? Children of God. Sektor penyesatan yang pertama kali ada di Indonesia. Oh, sektor kedua setelah ada itu siapa mau? Mama ini Piper kan Komala ternyata itu situ. Jadi secara tidak langsung kemungkinan besar kan kemungkinannya. Mungkin waktu mama lagi hamil di mall, dia mungkin kayak mungkin karena stres atau bagaimana dia ngasarin mall. Jadi di saat mau ketemu orang kayak gini ya di satu tempat, depannya itu tempat dugem di Nado. Sebenarnya itu namanya Telkom. Nah, kita lagi di situ ada dulu 3 orang datang dan dia ngajak kenalan sekalipun bahasa Indonesianya orang ada bilang patah-patah dan dia bilang ajoy di tas kita punya gini. Nah kan ingat Mongol tidak dididik pada posisi sebagai anak yang sebenarnya. Harusnya kan kalau dididik orang tua ada yang dilarang, mana boleh, aku nggak bisa bahasa Inggris ya, apa yang benar, apa yang salah, apa yang dosa, apa yang tidak. Kan ada ajaran itu kalau di keluarga. Ini kan Mongol enggak. Jadi di saat ketemu bule, diajak join di tas, Mongol ke tempat mereka, Mongol merasa nyaman gitu. Itu setelah mama mati berapa lama bule ketemu bule? Itu kurang lebih mama meninggal Mongol umur 4 tahun. Mongol ketemu bule itu kurang lebih umur 15-16. Berarti 12 tahun setelah itu. Ya. Selama 12 tahun tuh sekolah. Selalu melihat, sering melihat. Maka menjadi teman ngobrol. Oh iya. Nah ini yang Mongol belum pernah cerita. Karena masnya begini, saya kan dididik oleh oma. Nah, oma kan beda pendidik kita sebagai seorang ibu. Oma tuh pasti ada batasannya. Karena oma ini, mama saya punya jadi Shopee Live, diskon murah. itu iklan usianya nggak sudah anaknya yang jadinya jadi omnya Mongol tuh. Nah jadi saya nggak punya siapa-siapanya. Suka nongkrong di kuburnya mama, ngobrol dengan orang-orang yang tidak terlihat yang di mata batinku itu. Karena kuburan sama dulu ya. Enggak dong. Bagus kan? Ya. Biasa karena kita kan keluarga bangsawan atau dalam kompleks yang besar. Di kampung saya tuh kuburan kita tuh bagus. Luas, bagus. Iya, lubang itu kalau boleh dibikinin tempat buat masak jadi. Nah, Mongol juga begitu. Jadi di saat itu Mongol tempatnya ke kuburan, dulu kadang ketiduran di situ. Jadi itu dari usia masih Mongol SD. Sampai ketiduran di situ. Iya. Dan Mongol merasa enjoy dari saat ketemu mereka tim satanik itu. Mongol merasa sangat enjoyable banget, sangat menikmati banget karena mereka welcome ke kita. Dan satu yang Mongol selalu ingat adalah mereka tidak pernah mengungkit masa lalu kita. Atau diterima tanpa dihakimi. Betapapun itu positif sekali, padahal dari kalangan sisi setan yang tidak benar. Iya. Ya, tapi mereka justru menerima dan tidak pernah ngorek-ngorek siapa lu. Cuman mereka bilang bahwa gua udah punya covenant member. Kalau sudah punya kata perjanjian. Nah itu kemungkinan dari mana? udah mana Jadi itu umur berapa tadi? di mana 16 tahun. 15-16 tahun. Tiba-tiba ketemu bule random aja. Dan dia bilang jadi tuas, terus Mongol nggak Cuma nyampe. ngapain Biasa kan kalau sini? terjadi salah satu Sini LC itu bisa nggak? tahunan. Mongol hanya 3 bulan Sini. dihabiskan. Kita hapuskan jadi LC. Itu setelah ketemu terus ngapain sama Ya kita jadi ke markas ya ke tempat Tapi ini mereka os melakukan dulu. ibadah dalam tanda kutip ibadah ini sebenarnya kan lampu ritual ketua. dilakukan di tempat ritual dan kita ikut ini join kayak gini. di ritual tersebut Salah. diajari ya udah Yang dasar banget diajarin apa tuh? tentang menghujat Menghujat nabi. Oh harus menghujat Nabi. Ya tidak ada menyembah setan yang pokoknya kalau ada bilang oh gereja setan itu menyembah setan, mohon maaf Bib, satanisme tidak pernah menyembah setan. Dia menghujat Nabi. Semua Nabi. Ya. Tahu kenapa Bib? Kenapa Satanik menghujatnya nabi? Kenapa? Karena hanya nabi yang punya jejak. Oke, kalau Tuhan nggak ada wujudnya, nggak ada jejaknya. Nggak ada. Para nabi Yesus gitu kalau Iya, Kristen, Nabi Muhammad adalah Islam.
pasti kan ada jejaknya, pernah kemana, ngapain. Sisi itulah yang kita lakukan penghujatan dengan cara mencari celah untuk umat percaya tidak percaya lagi dengan nabinya. Oke, oh itu Strateginya, karena kalau kita nggak percaya lagi dengan nabi, berarti kita udah menjadi bagian Kapan dari aku beli setan. ini? Ah iya, gua pernah tuh ceramah itu. Jadi kata gua, jangan lu membranding seolah-olah poligami itu buruk. Kata gua, kalau lu nggak suka kepada orang yang mempraktikkan poligami karena dia tidak adil, mempermasalahkan oknum-oknumnya, permasalahkan oknumnya, jangan poligaminya. Iya. Karena kalau poligami itu ajaran Islam yang jelas-jelas ada, walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya. Dan Nabi berpoligami. Jadi kalau lu gak suka ke poligami, berarti nanti lu akan gak suka kepada Nabi lu. Kalau udah gak suka sama Nabi lu, berarti lu udah bahaya. kurang keislamannya atau bahkan bisa pupus. Udah bahaya tuh, karena kalau di saat kita melakukan yang namanya keraguan kepada Nabi kita, kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad, atau kalau kami Kristen kepada Yesus Kristus, itu akan terbentuk di otak kita, mau alam bawah sadar maupun yang tidak sadar, kita mulai memunculkan keraguan. Salah baca buku, kelar hidup kita. Game. Oke. Nah Jadi itu yang dilakukan satanik. Kalau yang dihujat apa, Mon? Oh, yang Dihujat, kalau kami di agama Kristen, ya kan, dihujat oleh satanik itu adalah tentang ketidakjelasan Yesus lahir. Itu pertama, karena di satanik kan dibilang begini di Alkitab, bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari jalur Yusuf bapaknya. Tahu? Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem. Itu areanya Yudea. Nah, masa keturunan seorang raja kok nggak dapat tempat tidur buat lahirin gitu? Lahirnya di wilayah air, justru lahirnya di kandang. ya. Kalau di Alkitab ini. Nah, jadi kita cari di mana yang kita bisa ubek. Akhirnya membuat orang sebelah sana benar kan, nggak mungkin kayaknya dia tuh, nggak mungkin dia seorang nabi. Sama juga dengan Nabi Muhammad, diubek sebelum beliau menjadi seorang nabi. Oke. Ya kan? Diubek lagi setelah dia menjadi seorang nabi, diubek lagi siapa istri-istrinya. Iya. Nah, cari sisi lemahnya nabi-nabi